illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila billah la wala quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang saya cintai, bahwa kami berada di sini. Saya sebagai host, nama saya Karniwan Basir, namun akhirnya pimpinan kita pembimbing kita, nama Karniwan Basir hanya diganti karena ini host Cakrabuana Channel TV. Jadi nama saya diganti, namanya menjadi Ki Agus Bustamin sebagai host channel CBTV channel. Pemirsa, kita di sini sudah berkumpul semua bahwa kita akan menceritakan dari awal sampai akhir, dan saya akan menceritakan perjalanan kita, manisnya, pahitnya, sakitnya, senangnya. Kita dilalui bersama-sama tim, dan saya akan memperkenalkan tim CBTV Cakrabuana. Di samping kanan saya Ibnu Maulana Mimbar ya, sebagai editor, dan di samping di depan Ibnu itu saudara Adinda Kakak sebagai di situ Adinda Juli sebagai mediator, dan di sebelah kiri saya juga ada Dias Abdillah, mahasiswa dari Bandung, sebagai mediator kesana kemari. Ya pahitnya, ya manisnya, ya sakitnya, senangnya kita lalui bersama. Dan di sampingnya kiri saya itu Bang M sebagai pembimbing Cakrabuana. Pada waktu dulu sih memang tidak terasa, tidak tidak ada kemauan dan tidak ada hobi. Pokoknya digital saja, datangnya tiba-tiba digital, dan akhirnya kita sepakat bersama. Bukan digital, spontan. Iya, spontan. Akhirnya kita spontan. Maklum pemirsa, ngomongnya glibet. Akhirnya spontan kita lalui, dan akhirnya ada ide. Terutama idenya dari yayasan, karena walaupun gimana kita harus memerlukan yayasan, karena yayasan tersebut kan mempunyai yayasan itu kan mempunyai modal ya. Nah, yayasan itu kan mempunyai modal Ibnu. Jadi kita kalau ada ide tidak ada yayasan, kemungkinannya tidak bisa kan. Kan semuanya tuh serba mahal, makanya kan kita pergi jauh ke sana kemari, nggak ada donatur, nggak ada sponsor. Kita alhamdulillah berkat kita bersama, kita lalui bersama, dan akhirnya pembimbing kita memberikan suatu suntikan dana untuk kita bersama, untuk tim Cakrabuana, dan akhirnya kita berkumpul, tetapi berkumpul yang positif. Apa berkumpul positif? Karena perkumpulan kita itu ada studinya. Studinya itu 1 minggu 2 kali. Malam Selasa, rutin. Malam Selasa, malam Jumat. Malam Selasa kita tawasul untuk kesehatan kita, untuk ketenangan kita, untuk keberkahan kita. Nah, pada hari Jumat, malam Jumat juga tawasul tim kita untuk orang yang tidak ada ibu dan bapak kita, saudara-saudara kita yang sudah almarhum. Ya apalagi kita hidup di dunia ini serba kekurangan. Ya pokoknya serba kekurangan. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berusaha, nanti gimana? Ya, itu namanya silaturahmi, Mas. Silaturahmi, tapi silaturahmi kan positif, Bang ya. Silaturahmi positif. Nah, terus akhirnya kita ada bimbingan dari Bang M. Tawasul sudah 1 minggu 2 kali, malam Selasa, malam Jumat, pemirsa. Dan akhirnya Bang M sebagai pembimbing, dia memberikan suatu kata ya sederhana. Suatu kata sederhana tapi bermaknanya Masya Allah. Karena dia menyuruh kita semua untuk ziarah
untuk pergi-pergi jauh ke makam-makam. Pokoknya kemana saja yang Bang M ucapkan, kita siap dan kita semua Kita mendoakan satu sama iya, lain. mendoakan satu sama lain dan kita berangkat semua ke sana. Pada waktu pertama saya berangkat ziarah, kata Bang M, suruh berangkat ke Tasik. Ke Tasik itu ke ziarah ke Gunung Galunggung ya Bang M. Pertama ya. Nah itu saya nggak ikut Mas. Ya saya Saya ikut. belum gabung. Ya. Bang Ibnu belum gabung. Kakak belum gabung. Juli udah gabung ya? Oh kakak udah ikut kak. Kamu ikut. Bang Gias Abdillah belum. Masih di Bandung. Dia kan mahasiswa masih di kampus. Mesinnya ke atasin. Oh. Udah. Masih di kampus Bang Gias Abdillah. Nah terus Bang M mengatakan ayo kita berangkat ke sana, istiqomah di sana di Gunung Galunggung. Masya Allah perjalanan yang begitu senang, menggembirakan. Tapi petualangnya itu Berapa orang Mas? dulu saya ke sana kalau nggak salah 8 orang ditambah orang sananya ada 5 orang, ya pribuminya ada 5 orang. Terus ada di sana ada pembimbing juga. Ya kurang lebih 13 ya Ber. Ada Bang. Ya, 13 orang ya. Kang Asep. Bersama Kang Asep di sana. Ya, Kang Asep pribumi di sana dan ada orang sananya juga ikut dengan anaknya, ikut gabung dengan tim Cakra Buana, ikut ke sana. Dan kita di sana, Masya Allah, kita mau ziarah ke Tasik ke Gunung Galunggung. Masya Allah sangat mujarab sekali, sangat istiqomah sekali. Saya tidak langsung ke atas, tidak langsung ke atas. Itu naik jam berapa Mas? Naik itu kira-kira jam 6 sore. Habis maghrib lah. Ya habis maghrib. Tapi saya itu mau naik ke Gunung Galunggung itu di bawahnya itu saya itu selamatan. Syukuran. Iya syukuran. Ya, selamatan bahasa Indramayu kan Selamatan. Iya selamatan. Ya. Kalau orang Jakarta, syukuran. kalau orang Bali balikin. Akhirnya pemirsa, saya mau naik ke ziarah ke Gunung Galunggung. Nah, pada waktu tahun 83 itu Gunung Galunggung itu kan meletus. Nah, sampai sekarang dan akhirnya 83 tuh sampai udah lahir belum Mas? saya udah lahir. Udah. Berarti lahiran Saya lahir 1974. oh 74. Ya. Bukannya itu Mas. Apa namanya 82? Saya. 82 sampai 8 Galunggung. Iya. Iya, tapi itu ramenya tuh, Bang. Ya. Tahun 1183 itu belum Sampai sini terasa. Ya, sampai terasa sampai Indramayu terasa. Ceritanya Itu debunya juga nyampe ke sini, Bang. ya Allah. Nah, Deket ya. makanya saya tawasul 1 minggu 2 kali, Bang. Saya tersentuh hati saya suruh ke sana. Kata pembimbing, Bang M suruh ke sana. Kita bukannya nggak mau, malah semangat. Apa sebenarnya semangat? Saya mau naik ke sana aja, tidak bisa untuk naik ke gunung. Selamatan dulu, syukuran dulu. Syukur. Ini dibawa bekal buat di atas. Ya, selebihnya dibawa bekal untuk di atas di sana. Karena kita lakukan zikiran. Di sana zikiran kembali, tawasul kembali. Ada beralam. Ya, di sana syukuran. Kalau saya tidak salah itu ya dari bawah itu tingkatnya itu naik tingkat. Kalau nggak salah, ya tangga. Tangganya itu tok. Ada berapa itu Bang? Berapa anak tangga itu? Ada kalau nggak salah Saya nggak 600. 600 anak 600 anak tangga itu. Saya naik. Saya juga Mas. Kalau maklum lah, kalau apa namanya? Kalau salah ngomong ya maklum lah. Iya. Soalnya ini mah sebagai apa namanya? Perbandingan aja lah gitu. Ya soalnya kan nggak dihitung Bang ya. Iya. Yang nggak dihitung. Apa namanya ya? Perkiraan lah. Perkiraan aja. Perkiraan. Ya alhamdulillah kita nyampe kan. Iya. Perkiraan tuh kalau bahasa Jakarta. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya estimasi. Estimasinya Iya. itu kurang lebih 600 sekian. Saya tuh naik ke sana Naik sama ke tim atas. naik ke atas. Oh, ya ada senang, ada kesal,
ada meneteskan air mata. Iya. Pokoknya bercampur aduk di situ. Tujuan utama saya di sana ya mendoakan orang sana. Nah, dulu Mas itu si Jungklang tuh, Jungklang. Jungklang ikut. Iya, Iya, Jungklang. Jungklang. Jungklang ikut. Iya. Oh itu pawangnya Bang M. Iya, iya. Iya. Itu pawongannya. Pawongan itu apa bahasa Indonesia? Mas? Pawongan itu apa? Hah? Karyawan. Karyawan. Karyanya Bang M ikut jungklang. Kalau saya tidak bawa jungklang, aduh gimana saya bawa? Iya, bawa tenda. Bawa ini alat-alat. Iya, alat-alat yang sangat berat. Untung ada jungklang. Jungklang tuh kakinya panjang. Cuman di mobilnya bikin saya nafsu. Bikin saya kesel. Itu kalau duduk itu satu mobil. Iya. Apalagi kalau tidur. Kayaknya orang 5 jadi 1 kalau bawa jungklang. Dulu tuh ada Mas temen ya Suryadi. Oh, ada Wahyu. iya. Kan dulu kan. Iya, banyak, Waktu ya. pertama kan ada ikut juga di situ. Suryadi sama Wahyu. Ya. Terus itu siapa lagi tuh, Bang? Bom. Enggak ikut. Enggak ikut bom. Ada Arta. Abang Kadartam ikut. Terus Kang Buang Sarkim juga ikut ke sana. Ya, ayahnya kakak. itu kakak. Sekarang Sarkim udah itu ke pasar. Sarkim kan lagi Orang ke lagi pasar. sibuk. Usaha. Ini perwakilan anaknya. Ini perwakilan anak. Ini mau dilanjut nggak ini cerita? Lanjut, Oh, Mas. dilanjut. Lanjut ke aja. Cerita Yang tahu sih Bang Cakra M, cuman saya yang cerita. Buana. Dirinya dulu, Cakra ya. Buana, Mas. Iya. Minum dulu. Ya. Itu juga kan di Tasik juga kan ada yang bimbing itu Kang Asep. Sekarang udah jadi ya kayak keluarga sendiri lah. Kalau kita ke Galunggung, alhamdulillah di sana juga apa namanya banyak yang baik lah pada Disambut kita. ya, Bos, ya? Disambut, dikasih tempat istirahat. Ya alhamdulillah lah. Makanya kita sebagai orang ya saling menghargai satu sama lain. Betul. Jangan merugikan satu selama insya Allah di mana tempatnya aja pasti kita ada yang apa namanya Ada yang ngerti juga Iya. kalau kesah kita oh orang ini lagi capek kan silakan Karena gimana kita gitu tujuannya baik. Ya Nah, Bang M maka ya. dari itu Iya. maka dari itu Mas Karena tujuan kita baik dia juga udah tahu belum saya cerita. Ya. ya mungkin bisa Iya, jadi lah bisa jadi tuh. Namanya Kang Asep. Kang Asep orang Tasik. Dia juga di sana disegani lah oleh masyarakat. ya itu. sesepuh di situ Sesepuh. Sesepuh sana. Nah selain ke Tasik kemana lagi? Nah, enggak, Mas. Maksudnya Mas Ibnu, saya cerita ke Tasik aja belum nyampe. Oh belum nyampe baru atas. Iya, Masih baru di bawah masih itu. di bawah. Nah, masih panjang masih panjang Iya, ya. iya. Nah Saya nyampe ke 600 sekian tingkat apa namanya? Tangga. 600 tangga. Nah, masih saya jalan lagi ya saya nyampe di situ. Nah, ini udah habis tangga. ya api tangga 600 sekian nyampe saya ke situ. Nah, di situ tuh tempat pariwisata. Bukan tempat ziarah. Iya. Bukan. Di ujung tangganya. Iya, di ujung tangga itu tempat orang berpariwisata. Ya, Pesir. Iya, pesir. Plesir. Dudu tempatnya wong ziarah. Bukan. Itu, bukan bukan. tempat ziarah Iya. tempat wisata Ya, saya Masih jalan lagi. jalan lagi berapa kilo ngulon maning. Iya. Barat. Barat. Barat, Iya. ke barat. Jalannya ke barat tuh kira-kira berapa kilo lagi? Kalau ke barat sampai orang-orang itu masih plesir pariwisata Iya. 3 kilo. iya 3 kilo. 3 kilo dari atas tangga tuh. Ujung Ya, tangga tuh. tetapi 3 kilo masih tempat pariwisata lagi. Dua. Ya. Lokasi kedua. Ya, pariwisata. lokasi kedua pariwisata. Ya. Nah, di lokasi kedua pariwisata itu dilarang untuk pariwisata untuk naik ke atas. Oh. ada batas-batasannya Ya, Iya, ada iya. batasannya. Jadi kalau orang pariwisata naik ke atas, jangan coba-coba di sana. Kalau orang ziarah, diam saja di situ di pariwisata, jangan coba-coba. Pokoknya di sana tidak main-main. Di Gunung Galunggung tidak main-main. Ada tempat-tempatnya. ada tata keramanya Ada tata keramanya. Kalau orang plesir pariwisata, ada batasnya. Ya. Kalau orang mau ziarah, ada batasnya. Satuannya itu binatang ketek ada beribu-ribu di sana. iya Mas, sama. Ketek itu apa, Mas? Ketek, monyet, Oh, monyet. Banyak di sana. Ya tapi ngomong keteknya Ketek. jangan kamu kasih.
Iya. Sudah 3 kilo dari tangga ke arah Kulon Barat. Nah, terus kita naik lagi. Naik lagi itu jalan 1 tapak. 10 kilo lagi. 10 kilo ya Bang? Kurang lebih lah. Lebih ya? Palingnya enggak. Kurang Palingnya lebih 5 kilo lah. Ya. Dari pos 2 5 kilo. Iya. Berapa 5 kilo ya? 5 kilo. Itu tuh batasan dilarang nih. Ya, Nah, Enggak, bukan dilarang. bukan dilarang. Ya sebenarnya mah di tempat itu tuh wisata juga, cuman jarang yang ke situ karena jauh. Iya, iya, iya. Ujung. Kan kita ziarah kan apa ngelilingi tebing. Iya, iya. Muter lah kalau bahasa apa namanya? Ya muter lah gitu. Tapi naik gitu ya. Iya, yang enggak sih kalau di Galunggung, kalau di atas mah datar. Datar jalannya. Karena bekas-bekas itu namanya apa namanya? Letusan mungkin dulu, Iya, iya. jadi ya datar di puncaknya mah. datar. Di sananya mah. Awalnya aja kita naik. Kayak gitu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali cerita kita. Pada waktu saya nyampe di tangga selesai, langsung kita ke arah barat. Iya. Langsung di situ ada warung. Iya. Warung banyak di situ warung. Iya. Ya, jualan kopi, jualan es di situ. Kan tempat itu pariwisata. Iya, Nah, saya mampir dulu di situ. Cuman saya dari situ kehujanan. Hujan besar. Hujan besar. Nah, itu tandanya kalau kamu takut berarti kamu balik lagi. Ntar dulu Mas, tadi kan berangkat dari bawah kan ya habis maghrib lah. Iya, habis Misalnya maghrib. jam 6 itu nyampe Iya. atas tuh jam berapa? Kalau nggak salah itu ya Itu satu. dulu gini Mas, maaf Iya. dipotong. Kan biasanya Mas Ibnu gini. Saya kalau naik biasanya kan dari bawah sekitar jam 2. Kita nyampe ke tempat parkiran Galunggung kan ya menjelang asar lah. Biasa. Kita sholat dulu di situ, habis sholat ya kita naik. Kalau diperkirakan kalau nyampe tempat tujuannya sekitar 2 jam 3 jam lah. Berarti ya kan kita istirahat. Ya paling maghrib lah. Lewat kadang maghrib, kadang ya tergantung cuaca aja gitu. Kayak gitu. Ya kan Ibu Stan kayak gitu ya. Bang M. Pada waktu itu hujan. Nah, hujan itu kan ya maksudnya kan hujan, jadi kan nggak langsung jalan kan, kita mampir dulu, ngaup istirahat dulu, ngaup biar Berteduh lah. berteduh dan di situ ketemu ada orang habis dari atas katanya. Ziarah juga dia. Ya dia yang nggak tahu sih. Bukan orang ziarah itu. Wisata dia Orang mah. wisata ya. Nah, cuman dia tuh apa ya? Seakan-akan kontak batin kok orang tidak kenal tuh menghampiri saya. Iya. Menghampiri saya. Hei, Mas mau kemana ini? Jagat hujan, udah sore, udah mau maghrib. Iya. Saya mau naik Pak, mau naik ke atas, mau tawasul di sana, mau doa di sana. Aduh Mas, tadi barusan aja longsor. Saya mah ini mau turun. Hujan. Iya hujan. Iya. Soalnya masih labil di Galunggung. Nah, kata orang itu kan Itu orang kayaknya- pribumi ya, orang Tasik orang ya. Tasiknya. Kan saya takut nakutin saya. Ya. Ya. Tetapi ya saya nggak peduli lah. Karena apa? Kalau gunung nggak labil, kemungkinan saya tidak boleh naik sama pemerintahan itu. Ya. Iya. Nah, itu ya udah saya terpaksa naik aja terus. Kurang lebih dari tempat batas pariwisata tangga 3 kilo, ada saung itu, ada saung kita istirahat terus naik lagi jalan setapak. Jalan setapak ke sana mangkat, berangkat ke atas jalan 1 tapak itu. Nah, jalan 1 tapak nyampe di sana. Nyampe di sana saya bikin tenda ya Bang Em ya. Iyalah. Bikin Di tenda. sana nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Buat betul jadi kita bikin Bikin tenda di sana. Biar istirahat. Biar istirahat, nginep di sana. Kita doa bersama ya sekitar tengah malam lah. Kalau nggak salah jam 12 lah. Iya. Cuaca di atas gimana? Cuaca di atas ekstrim, dingin sekali, ya. Tadi Tetapi itu cuacanya hujan gitu. ya hujan-hujan.
Hujan nggak berhenti, cuman saya ya udah kalau iya niatan saya udah di sana hujan besar. Bikin tenda aja hujan. Tidur hujan, tawasul hujan, bunyi geledek, anteng. Iya. Anteng itu apa, Mas? Menggelegar. Yang menggelegar geledek, petir, anteng sekali. Anteng sekali. Kedengaran. Nah, hebatnya di sana tuh ada sumur 2. Bukan. Itu namanya apa namanya ya? Ya buat mandi lah. Ya, Tempat air. lah. Tempat air. Apa sih namanya ya? Kalau bak buat mandi lah. Dibikin itu, bikinan manusia ya. Dibikin masyarakat situ. iya, Ya, dibikin itu dulu tuh dibikin bapaknya Kang Asep katanya. ya Berarti tempat. airnya tuh Bang dari apa ya, mata air pegunungan itu ya langsung. Pokoknya Ya, air kan, nggak habis-habis. Maksudnya kan di situ kan pegunungan ada hujan. Air nggak habis-habis, Pong. Ya, ada aja lah, yang pasti mah ada kalau Ada, di situ. Pong. Air nggak habis-habis. Di situ pasti ada. Ya, ini bak ini kosong, dari sininya ada milik ke sini. Jadi Ngalir. Iya, Ngalir. iya ngalir. Iya, ngalir. Iya. Jadi Milih bahasa apa? Milih bahasa apa? Milih ngalir. Ngalir, Iya. ngalir, iya. Iya, benar. Jadi nggak habis-habis itu. Ada tempat tawasulnya juga di plester. Di plester. Itu dipakai itu. Dicor. Iya, cor. Bukan. Itu di plester. Iya udah. Pokoknya itu. Nah, saya di sana jam 12 tawasul di sana. Ya tadi kan saya udah cerita tadi di bawah. Iya. Saya syukuran di bawah. Motong kambing warna hitam, motong sapi warna hitam. Di sana kita mengadakan pengawasan pengajian. Nah, di bawahnya tadi tuh ya, terus kita dagingnya dibagi-bagikan lingkungan situ, lebihnya untuk masak, untuk makan. Yang hadir menyaksikan itu apa namanya pengajian umum. Oh, yang saya bikin di situ di Tasik, bikin pengawasan pengajian, bikin syukuran, nyembelih kambing, ya motong kambing, motong sapi. Ya. Nah saya udah di sana ya saya laksanakan sana tawasul jam 12. Jam 24.00 saya tawasul sama tim. Kalau nggak salah Dibimbing juga sama Kang Asep. ya dibimbing sama Kang Asep. Kalau di sini mah namanya dulu. Kalau di sini. Ya, enggak lah. Kalau cuma kalau di Indramayu bukan Kang kalau Asep itu bukan mah- juru kunci. Sesepuh. saya sepuh situ ya. Cuman tahu ya Seluk-Beluk itu ya. Seluk beluk tentang galung tahu. Mungkin ya dibilang juru kunci saya gimana kurang tahu lah. Iya. Yang pasti mah sesepuh situ lah. Pokoknya itu Kang Asep tuh turunan itu ya. Ya Bang, turunan dari itu, dari ayahnya atau dari kakeknya enggak? Masalah silsilah kayak gitu mah kurang tahu ya, Yang tahu Mas. ya. Ya, takut salah Salah saya, ucap. salah ngomong, jadi gimana gitu. Iya. Ya, yang pasti masih sesepuh aja lah. Sesepuh ya. Sesepuh. Di situ aja. Itu dibimbing itu. Nah, terus Malasan pernah Alasan itu apa, Mas? Malasan itu apa ya? Iya. Tuh, Malasan itu pernah kejadian tuh. Ada kejadian sedikit. Malasan apa sih? Malasan tuh apa? Nah, Maksudnya Malasan sering ada kejadian sedikit. Malasan ada ya udah lanjut aja, ngerti lah pemirsa. pemirsa. Itu Malasan saya enggak ini ya. Aduh Berarti Malasan. ada Katakan Bahkan, Mas. malasnya itu bahkan. Oh ya. Bahkan. Nah, Malasan bahkan pernah di situ ada kejadian sedikit. Yaitu longsor. Itu maksudnya, Mas. Benerin. Ya itu longsor. Udah. Longsor di situ. Tapi kan Alhamdulillah ya tim selamat. ya alhamdulillah tim selamat semua. Belum pernah lah. Belum Saya pernah, ada belum kejadian-kejadian pernah. yang nggak diinginkan karena Belum pernah. segala sesuatu Sesuatu. kita di tempat ziarah, kita ke sana bukan mau merusak tempat. Kita di sana mau mendoakan satu sama lain. Ya tempat itu juga pasti didoakan lah. Otomatis ya. Entah di laut, di gunung, di rumah, di mana aja lah, di alam gitu. Kalau saya pribadi, kalau kita melakukan ziarah, kita silaturahmi ke suatu tempat. Ini Ibu Stamin cerita di Galunggung, sebenarnya masih banyak lah tempatnya. Ya, contoh kecilnya aja, biar pemirsa nggak salah paham. Iya, bener, kita Bang. di sana melakukan ziarah tuh cuman kita apa namanya mau mendoakan satu sama lain di tempat yang lebih nyaman, lebih tenang di alam lah. Iyalah, tadabur lah.
Kayak gitu maksudnya mah. Kan kadang-kadang kita bosan di rumah Iya, terus. benar, Bang. Sambil kita liburan, sambil kita apa sih namanya? Liburan tapi ya positif. Ya, liburan sambil kita ziarah lah. Zaro. Maka dari itu ya kita sama tim biasanya di waktu-waktu tertentu kita ada ziarah ke tempat di mana nggak tahu lah tujuannya, cuman ya ada kayak gitu. Lanjut Mas, Ibu Iya, Samin kan. ceritanya. Kan saya di sana kan udah ya, udah ke Tasik tadi. Ya senangnya, pahitnya, manisnya. Ya pokoknya campur aduk di sana itu ya dikatakan jadi satu itu kita senang. Berarti nanti insya Allah di tayangan video untuk kedepannya di Tasik nanti diupload ya Mas. Ya nanti diupload. Bisa ditonton. Ya bisa ditonton. Kan banyak. Ya habis saya ke Tasik, saya pernah. Kemungkinan kalau misalkan diceritain doang gitu Iya. kan, kadang-kadang kayak pemirsa kan masih apa ya? Nggak masih percaya. bayangan ya, belum percaya. Iya. Soalnya kan kalau misalkan ada visualnya kan Iya. lebih Betul, betul. Iya, nanti pemirsa, Iya. saya tadi kan cerita di Tasik di Gunung Galunggung. Nah, nanti pemirsa bisa komen, bisa like, bisa share di YouTube CV TV, CV TV, Cakra Buana Channel. Bisa. Nah, di situ pemirsa juga bisa ngirim atensi. Barangkali Bang M, atensi terus barangkali pemirsa gimana? Ya insya Allah, mudah-mudahan bisa. Bisa ya. Pemirsa maksudnya ada keluhan-keluhan. Iya. Rumahnya ada makhluk astral. Pekarangannya ada makhluk astral. Ya, yang pasti banyak Ya, gangguan. ya, banyak gangguan. Pokoknya di mana pemirsa ada gangguan, silakan hubungi tim kami. Insya Allah kami akan siap untuk membantu untuk menetralisirkan tempat, untuk meluruskan tempat supaya ya istilahnya makhluk astral tersebut tidak mengganggu kita manusia. Karena itu bentuk jin. Jin itu berubah-ubah wujud. Tapi bisa nggak jadi kremeki? Enggak bisa, karena kecil. Iya. Karena kecil, Bang. Jadi ular bisa. Bisa. Iya. Jadi ular. Jadi ketek bisa. Yang penting ularnya jangan makan di jalan. Yang penting ularnya jangan magram di jalan. Nanti kita semua bisa. Insya Allah. Saya pernah ke Tasik dan ke Tasik kalau nggak salah saya pergi ke. Enggak, maksudnya terus habis ke Tasik. Iya, habis ke Tasik. Iya. Enggak. Jadi ini kan tadi kan cerita ke Tasik. Iya, cerita ke Tasik. Nah, so habis ke Tasik kemana lagi? Nah, Perjalanan, soal perjalanan. ya, habis ke Awas Tasik ini. kalau nggak salah kemana tuh, Bang? Ke Cirebon. Ke Cirebon. Gunung Jati. Ya, Gunung Jati Cirebon. Saya tuh Mas, Ya, padahal orang Indramayu Iya. dekat sama Cirebon tuh. Saya tuh dari kecil ya, dari lahir belum pernah. sampai sekarang ini belum pernah. Oh. saya. Ya mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan Kapan-kapan bisa. kita bersama tim kita Iya. jaro ke sana. Bergabung dengan saya. Ya pasti. Mudah-mudahan kita bisa. Cirebon dekat. Mudah-mudahan bisa. Karena apa? Karena sampean Kalau- belum Kalau Cirebon tuh terkenalnya khasnya itu makanannya apa sih Mas? udang. Udang, berarti Iya. disebutnya kota udang. Kota udang. Terus kalau nasi jamblang itu Nah, itu sama Cirebon. Indramayu Cirebon. Indramayu Cirebon ya. karena kan nasi jamblang kan bungkusnya kan Jati. jati ya, daun Iya. jati ya. Ya. Nah, kalau misalkan nasi jamblang dibungkus daun pisang, itu masih disebut nasi jamblang bukan? Pepesan. Enggak lah. Pepesan. Ya, pepesan ya. Enggak, maksudnya gini. Iya. Bisanya nasi jamblang bungkusnya itu kan daun jati. Supaya kalau makan tuh nos kemana bae, dengan bae mangane. Iya. Iya, itu makan disebutnya kan nasi jamblang. Jamblang. Nah, itu terkenalnya kan bungkusnya kan daun jati. Jati. Nah, kalau misalkan saya makan nasi Iya. jamblang, terus bungkusnya daun pisang masih disebut nasi jamblang enggak sih? Pepesan bidang. Lanjut, Pepesan. Ya. Lanjut Mas. Saya ke Cirebon, ke Gunung Jati. Habis ke Gunung Jati saya itu langsung kalau nggak salah ya ini dekat pasar tuh, namanya itu Cirebon apa itu, Bang? Keraton Kanoman itu tempat apa ya, tempat musyawarahnya Tahu lah Batu itu Sangkan. yang pasti mah itu mah tempat apa namanya? Ya tempat para sultan dulu. Iya, tapi Berkumpul ya. saya dikasih tahu itu tempat musyawarahnya Para Ki Buyut sultan Sang- dulu. Ya Iya. mungkin dulu. Iya dulu Ki Buyut Sang anak apa namanya?
Mbahku Sangkan. Mbahku Sangkan, Pangeran Cakrabuana. Ya, Pangeran Cakrabuana itu kalau musyawarah di situ tempatnya. Nah, saya pernah di situ tawasul, ada yang nimpuk pakai batu Dari belakang. dari belakang. Saya enggak jelinguk saya, enggak jelinguk. Rokadi mandi nggak? Rokadi mandi. Nah, itu saya bawa Rokadi. Iya. Rokadi itu bukan Rokadi Pak Ustadz. Nah, ini Rokadi itu siapa sih? Rokadi itu saya tuh kasihan ya, melihat dia tuh sangat prihatin lah. Orangnya baik, ya orangnya sering membantu, nurut. Makanya saya tuh dibawa ke sana, ke Cirebon, ke Kanoman. Nah, ya di sana mandi. Oh, Rokadi yang sering ikut arak-arakan. Iya. Yang penting jangan dorong-dorong salon. Ya, yang penting jangan dorong-dorong salon. Dan sering dia juga sering membantu orang hajatan, nyuciin piring, ngangkutin piring. Saya kasihan, saya bawa ke sana. Di sana itu di Kanoman itu banyak orang mandi. Itu maksudnya mandi sungai apa? Sumur. Ya, di sumur ada itu 7 ya. Nggak tahu. Ada banyak kayaknya sih. Oh. Ya, orang datang mandi. Oh, banyak yang datang. Iya, banyak. Enggak habis-habis. Orang datang mandi. Nah, itu si Rokadi kan baru saya bawa sana. Ada orang mandi ikut mandi. Ada orang di itu bajunya dibuang. Ya, soalnya dibuang. Celananya dibuang. Habis mandi celananya dibuang. Barangkali orang tersebut itu buang apes. Jadi habis mandi dibuangin, bajunya dibuang, celananya dibuang. Rokadi tahu. Jadi ikut-ikutan. Iya, orang katanya habis mandi dibuang. Datang lagi orang habis mandi dibuang. Rokadi tahu, ngingetin terus. Tahu-taunya nggak tahu saya. Rokadi dibuang semua. Celananya dibuang. Bajunya dibuang. Mau pulang cari baju, cari celana. Nggak bawa salin. Aduh, itu Rokadi. Jadi gimana tuh, Mas? Ya, orang udah jauh. Celananya nggak ada, bajunya nggak ada. Saya bilang, celana kamu sama baju kamu kemana? Saya buang, katanya orang tuh habis mandi dibuangin. Taruh tempat sampah. Ayah Sipa ikut, Pak Haji Agung. Pak Haji Agung ikut. Alhamdulillah ya Pak Haji Agung yang punya toko emas Agung Putra di Argelis di sebelah kalau nggak salah di sebelah kidul ya. Selatan. Ya, sebelah selatan Pasar Patro. Ya, toko emas. Ikut. Pak Haji Agung ikut. Dia tidur terus di depan mobil ngorok. Ngorok. Kecapean, kasihan sih. Ya, sebenarnya tuh dia tuh bisa bawa mobil sendiri, kan orang kaya. Cuman ingin ikutin. Kadang-kadang kalau doa sendirian ikut sama orang-orang yang kaya, nggak mungkin diijabah di sana. Kalau sama Bukan kamu. iya belum, belum. Ya maaf poplok. Ya, belum mungkin apa namanya tadi? Nggak mesti. Belum tentu. Belum tentu diijabah. Oh, pikiran dia katanya. Coba saya ikut tim. Nah, makanya dia ikut tim mobil itu, mobil kolbuntung, kolbak. Ya orang punya mobil itu sih, Mas. Iya. Ya kalau orang lain kemungkinan nggak mau, Pak. Ya makanya kan. Intinya begini Mas ya sama kayak orang bangun jembatan kalau misalkan sendiri juga kan bisa. Iya. Kan kelarnya kan Lama. Tapi kalau kita gotong royong ya. Insya Allah kan yang bisa. tadinya 1 bulan kelar bisa 1 minggu beres. 1 minggu beres. Doa juga sama. Makanya kita kan jarang kalau doa di rumah. Satu, kadang-kadang malas. Kedua, takut. Kedua, suara dulu. Ngantuk. Banyak lah. Jadi kalau sama tim, saya tidak diijabah sama Allah. Kemungkinan di samping saya diijabah. Nah, di samping saya nggak diijabah, kemungkinan di samping lagi diijabah. Jadi kayak besi berani tuh, Bang. Besi berani. Iya. Itu gimana? berjamaah, Mas. Hah? Kelebihan berjamaah ya. Ya, dia itu mahasiswa Bandung dia tuh. Anaknya siapa, Mas? Anaknya Bapak Haji Carto, DKM Masjid Nurul Hidayah Cendak Lor. Dia tuh baik pisan, sering kasih duit sama orang itu, orang fakir miskin apa. Ini mau cerita lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, permisa. Dari tim kami juga sering membantu orang.
Ya itu juga kalau ada rezeki. Kalau ada Rezeki, rezeki. Mas. Ya sering sih kalau ada rezeki. Nah pas saya bawa Rokade pulangnya, dia Dibeliin itu baju itu, Mas. ya dia tuh Cerita. enggak itu pada waktu tawasul hari malam Jumat tuh datang ke tempat tawasul, Ya. dia itu meneteskan air mata, Nangis. Air telinga nggak keluar, Mas? enggak dari kuping juga enggak. Oh iya. Ya. Dia itu bilang sama saya bilang sama Bang M yang mempunyai yayasan Cakrabuana Bunda Jardina, saya bilang, nah si Rokade, Mas Ki Bustamin, iya Rokade, gini Mas, saya kalau hujan tuh, saya tuh tidurnya tidak di rumah, saya tuh kalau hujan tuh tidurnya cari emper-emper yang lega, Halaman lega, rumah orang. iya halaman rumah orang. Nah, jadi gimana bisanya begitu, Rok? Karena air hujan itu masuk semua ke rumahnya. Rumah kamunya di sebelah mana, Rok? Nah, nanti saya lihat rumah kamu. Nah, si Rokati pulang, habis itu ceritalah bla 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 ya panjang lebar sambil menangis. Saya kasihan. Saya bilang sama Bang M, sama pasukan. Nah, pasukan bilang, nah saya tinjau ke sana sama Kang Buang Sarkim, saya terus apa tuh satunya Bang? Ada 3 orang. Bobom. Bukan, Bobom belum ikut. Buang Sarkim, saya Rifki Ardiansyah. Oh. Ya, Rifki Ardiansyah saya ninjau habis tawasul sana rumah tuh. Ya rumahnya ya bukan rumah. Kandang tuh. Kayak kandang. Iya, Bang. Pakai bilik, Bang. Itu juga dikasih sama Iya. orang situ. Iya, itu juga dikasih sama orang lingkungan situ. Itu si Rokadi nggak ada ayah ibunya, Mas? Saya pernah pernah dengar salah atau enggaknya sih. Ya salah enggaknya sih mohon maaf. Iya. Katanya tuh Rokadi tuh dapat apa anak angkat, Bos. Bang. Anak angkat. Berarti orang tuanya mah Orang tuanya nggak tahu di mana. Ada di mana? Orang tuanya nggak tahu di mana. juga masih ada Iya. kemungkinan Sedangkan anak yang angkat Rokadi itu udah meninggal. sekarang. Iya sekarang. Nah, jadi ya dia sebatang kara lah. Jadi saya tinjau ke sana dan akhirnya semua tim sepakat, akhirnya kumpulkan tangan terus 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Woi, kita bangun rumah Rokadi. itu? Kompak kekompakan. Iya, yel-yel tuh kan. Hai ayo tim, kita siap membangun rumahnya Rokadi. Tangannya langsung ke sini semua, langsung. Hei! Nah, besok bangun saya. Ya alhamdulillah banyak masyarakat juga sih Iya, itu membantu. Tapi ya tidak hujanan, tapi yang kecil tapi tidak hujanan. Yang penting layak. Yang penting layak untuk tidur. Terus saya sepedanya rusak saya betulin sepedanya. Ya banyak lah. Kalau ada dana dari tim kami, saya nggak tega. Sering bagi-bagi itu ya beras sering. Fakir miskin, kaum duafa, yatim piatu, tim saya tuh. Nah, habis ke Cirebon, saya langsung ke ke Curug Sawer, Majalengka. Ke Curug Sawer Majalengka di sana. Saya pergi sama tim, saya syuting di sana, dan alhamdulillah saya nyampe di sana juga ketemu orang baik lagi. Saya bakar-bakar di situ, saya syukuran di situ. Walaupun ibaratnya kata bapak yang kasihan melihat tim saya yang orang baik itu, dia bilang biasanya orang sini tuh kalau udah jam 6 maghrib tidak nggak boleh turun ke Enggak boleh. bukan nggak boleh, takut ya nggak berani katanya. Boleh mah boleh ya, tapi Orang sepinya kan kadang-kadang ya pada nggak berani lah Mas. iya nggak berani kata bapak itu kalau orang sininya sih kalau udah tong maghrib itu katanya nggak ada yang berani turun ke situ karena ya sudah tidak ada yang turun ke situ lah. Ya. Cuman tujuan saya baik, saya tujuan mau syukuran di sana ke bawah ke Curug Sawer, dan saya juga tawasulan dulu berangkat ke sana dan nyampe di sana juga tawasulan sambil syuting
Nah, nanti juga pemirsa Ada ya Ada rekamannya. ada rekamannya dan juga ada shootingnya di sana di YouTube CBTV ya, CBTV ya, ya. CBTV Itu Cakra Buana maksudnya di Channel. Curug Sawer kita apa namanya ngungkap larang-larangannya yang di situ. Iya, ya, Sedangkan di situ tuh banyak yang bawa apa sesaji. Iya. Sedangkan di situ kan tempat bukan untuk kayak gitu, Mas. ya betul, betul. Di situ kan kita mengungkap Iya, lalu betul. mediator kita. Terus juga ya adalah di channel YouTube gitu. Nanti Iya, tonton ada aja di- lah pemirsa. Tonton aja ya pemirsa bahwa dari lingkungan situ Curug Sawer sebenarnya itu tidak boleh untuk membawa sesajen, minta ini, minta itu di sana. Tidak boleh. Karena itu dilarang Ya, agama. dilarang agama. Terus kalau kita bawa sajen ingin dapat uang apa itu bohong, pemirsa. Ternyata di sana orang-orang di Curug Sawer itu tidak merestui adanya orang membawa sesajen Curug Sawer terus minta ingin kaya, minta uang cepat ada. Kalau ingin kaya, kalau ingin mendapat uang kita harus bekerja. Di samping bekerja kita harus berdoa dan kita harus istiqomah, selalu bersyukur. Insya Allah di Curug Sawer dilarang, Bang, dilarang sesajen sama lingkungan. Cuman kadang-kadang orang tuh maksa karena masuknya tuh tidak ada orang, Bang. Tuh rimbit-rimbit. Iya. Iya, Apa rimbit-rimbit. Rimit Maksudnya- apa? Diem-diem. Ya diem-diem ngentenin tawon. Iya. Diem tunggu. Nggak ada orang lihat. Iya. Gitu. Rimbit kalau dia tahu nggak ada orang langsung masuk. Jadi Curug Sawer mah nggak ada orang terus jarang, Mas. Ya makanya. Kalau temennya kayak gitu lah. Tetapi kadang-kadang orang penunggu di sananya itu memberikan suatu impian. Kasih impian tuh, Bang. Impian tuh apa? Berarti Mas siapa itu namanya? Sawer tuh Enggak, yang bukan saya impian. udah ikut Apa ini ya, tuh? Mas ya. Yang saya udah ikut ini ya. Iya, udah ikut, kamu udah ikut. Iya. Itu Kamu ada- ikut ya? Ada kejadian menarik ya di bawah itu pas kita pulang mau naik tuh ya. Iya, ada. Saksiin aja ya. Iya. Nanti pemirsa, ya tadi saya habis tawasul, habis syuting di bawah Curug Sawer. Dan kalau pemirsa tidak percaya, saya melihat langsung di situ ada ular. Jangan Bukan. maksudnya Apa? nanti ada kejadian aneh lah. Oh iya, Nanti ada saksikan. kejadian aneh lah Tonton di pokoknya. video selanjutnya. Nonton di video dan akhirnya saya pulang juga di situ ada yang Iya. ada yang dorong, maksudnya ada yang menghantar dan saya juga pernah merasakan getaran bumi. Ada waktu saya mau pulang tuh, Bang. Ya, Aduh kemudian jorong, Mas. ya aduh jorong Iya. itu kata apa ya jorong? Dorong ke pusing. Iya pusing. Kunang-kunang. Itu karena goyang-goyang, tanahnya Kayak goyang-goyang. gempa ya, Mas? Kayak gempa itu di Curug Sawer. Pemirsa, kalau ingin tahu di acara di Curug Sawer, tonton di CBTV, di Cakra Buana Channel di video nanti diupload. Nah, Jangan lupa jangan lupa subscribe, klik komen, share. Beratnya pemirsa, subscribe, subscribe. Nah. Nah, komen sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, like, like, share. dan share. Tadi itu kan ada Bang Kakak, ada Bang Juli, Bang M. Cuman dia lagi urusan dulu sebentar. Kita lanjutkan cerita perjalanan kita tim Cakra Buana Channel dan CBTV. Ya dulu dari kru-kru dari Cakra Buana TV ya sudah cerita pergi ke sini, ziarah ke sini, tawasul di sini, dan juga pernah kita tawasul, kita ziarah sambil syuting di gunung apa itu Sumedang tuh. Daya luhur. Dai Luhur tuh kerajaan. Daya luhur tuh Prabu Gesan Ulin. Ya, Gesan Ulun. Gersan Ulun, di sana Gersan Ulun. Karo Eyang Jaya Perkasa. Karo dengan Eyang Jaya Perkasa. Saya ke sana naik pertama ke makam Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa. Jaya Perkasa. Alhamdulillah di sana saya meneteskan air mata sama kru-kru dengan aroma yang semerbak dan saya bisa tawasul. Habis tawasul di situ ada pengangkatan itu batu tapakan.
Ya, Ya, percobaan. iya percobaan tapakan di situ loh. Ya, mitos lah itu. Mitos. Katanya kalau orang angkat tapakan yang Saya perkasa. Jaya Perkasa, kalau keangkat ya insya Allah sehat walafiat, banyak rezeki. Terus Mas Tamim Mitos. ngangkat gitu. Saya ngangkat, ya tidak keangkat. Malasan Ya, ini mau sikil mau kejatuhan karena beratnya. Tapi sempet ngangkat. Iya, sempat angkat, cuman katanya ngangkatnya itu sampai ini, Sampai atas. atas. Ini, tuh sampai atas gini. Nah, Kalau bisa ngangkat, ya itu Mitosnya. itu kan banyak Kata rezeki, masyarakat. sehat walafiat, Tapi yang nggak panjang tahu. umur, tapi ya nggak tahu Allahu kenyataannya. alam itu. Ya saya pernah ngangkat, nggak angkat karena berat. Nah, tadi sambung katingin katingin pencet toh. kira-kira lempeng. Tadi Terus pirang jam. Coba ditilang pirang jam. Kalau mitos tuh Iya. bukan masalah tenaga yang kuat. oh iya. Kadang-kadang yang nggak ada tenaganya, kalau udah diijabah sama Allah, batu tersebut angkat loh. Bukan ya Oh, oh. berarti sama kayak yang di Pamijahan ya. Nah, Pamijahan kan ada di goa tuh dalam ada apa ya? Batu yang atasnya itu ada lubang kayak kopiah gitu. iya. Jadi kalau yang misalkan masuk itu insya Allah bakal naik haji. Oh, terusnya. Lugu di serem kelima mitosnya. Iya mitos. sama di situ. Saya habis ke Dai Luhut, saya turun, saya ngangkat batu dan saya turun dari Eyang Jaya Perkasa. Saya berangkat kembali Ciaro, Tawasul ke Gunung Karang. Sampai di sana saya langsung ke Gunung Karang, perjalanan 12 jam. Nah, nyampe di sana saya sungkem dulu ke makam. Bukan sungkem. Mampir. Oh ya mampir dulu ke makam ini Abuya Abuya Uci. Uci Tertusi. Ya. Cilongok. Iya Cilongok, Abuya Uci Cilongok. Saya tawasul di sana dan alhamdulillah di sana saya tidak memikirkan apa-apa. Di sana saya senang sekali sama tim juga senang. Ziarah ke makam Abuya Uci. Oh, yang dulu yang kemarin berangkat dari sini siang itu ya Mas? Iya dari sini siang. Soal malam. Oh, dari sini malam. Dari sini malam jam 10. Oh, malam jam 10. Jam 10 malam. Sampai sana pagi jam Sampai sana 9. pagi Iya, jam iya, 9. Jam 9 langsung kita sarapan, habis sarapan ambil air wudhu. Ambil air wudhu, saya sholat dulu di masjid itu dekat makam Abuya Uci. Pesantren Al Istiqlaliyah. Ya, pesantren. Al Istiqlaliyah. Ya, saya pesantren Al Istiqlaliyah. Al Stalakiyah. Susah pemirsa. Susah Mulutnya pemirsa. susah. Saya apa ya, sangat susah sekali kalau ada R, kalau ada al itu. Iya, saya sholat di situ. Di Agus Mustamim itu maklum lidahnya tuh cabang jadi dua. Ularannya. Nah, Stan, Stamin. nyampe di sana sudah kita ziarah ke makam Abuya Uci di Cilongo. Saya sholat di sana di pesantren dan habis di situ kita berangkat kembali menuju makam Abuya Dimyati Abuya Dimyati Cidahu. Cidahu. Abuya Dimyati Cidahu itu semua keluarga dikuburnya di situ. Dimakamkan. Ya dimakamkan di situ. Di situ tuh Abuya Dimyati itu masih kalau mantu tuh apa tuh namanya? Mantunya. Bukan Menantunya mantu, pokoknya masih apa ya? Senawawi Banten tuh. Ya pokoknya masih Saudara. kan segaris. Segaris. Ya, segaris. Segaris ini apa para sesepuh Banten. Iya. Ya itu kan katanya Abuya Dimyati itu masih masuk sebaris atau masih keluarga dari Abuya Uci. ya Abi Uci, Senawawi Banten, ya. Pokoknya masih Iya, inilah. pokoknya segolongan. Nah, habis di situ saya di situ tawasul kembali bersama rekan-rekan, bersama tim. Nah, pulang dari makam Abuya Dimyati, saya langsung ke Patilasan, makam Patilasan atau apa tuh? Petilasan. Iya, Patilasan di Istilahnya bukan petilasan, Iya, Mas. apa itu? Kita kembali
Kita menuju ke Gunung Karang Iya untuk kan itu ada makam. ya petilasan. Ya kan itu ada makam. Saya sholat di situ. Iya. Saya zikir di situ. Dalam Iya musola, di dalam musola. Di dalam musola itu ada patilasan. Malasan saya kata orang penunggu situ udahlah aja kalau mau masak-masak di sini aja di sebelah. Alhamdulillah ada yang ini lagi. Ada yang baik. Ada yang baik lagi. Yang Saya di bawah itu iya kan ada apa tuh ya yang jual akar itu. kayu apa itu? Akar ajaib katanya tuh. Heeh. Akar apa ya? itu Namanya ya? Kayu tapi- pokoknya. tapi- Kayu. kayu. Limo bukan ya? Iya, limo itu. Ya, limo Kalau kayu lima mah banyak, itu mah nggak ada katanya, cuman kalau orang pergi ke Gunung Karang pasti dapat oleh-oleh kayu itu. Iya. Beli. Itu di Iya, apa beli. ya? Di kerok tuh, Bang. kerok bu. Di kerok tuh bau Baunya kayak bau wangi banyak sekali. wangi itu. Saya naik ke Gunung Karang, Habis naik ke sana malam jam 12 malam, perjalanan malam banyak tebing-tebing, banyak batu-batu yang Terjal. lancip-lancip. Tapi saya karena dari rumah saya ingin naik ke Gunung Karang, saya naik ke Gunung Karang. Alhamdulillah semua tim nyampe di sana. ya Dan saya bermalam di Saung pos 1. Pos 1 di sana bermalam. Cuman bermalam di sana seakan-akan apa ya ketutup kabut. Tadi gini Mas, Mas cerita itu kemarin kan pas di pos 1 harusnya kan ke pos Pos berapa? 2, pos 2, pos Pos 3. 3. Pos 3 harusnya tuh. Cuman karena kita tuh ada yang ibaratnya satu orang itu ya Enggak kuat. berat badannya Nggak kuat. lumayan lebih lah Itu namanya bom-bom. bom. Ya intinya mah kalau misalkan ninggalin dia di pos 1 sendirian ya kasihan. Kasihan. Karena kita kan Korsa, Iya, komando Korsa. satu rasa. Iya kan. Jadi ya diperwakilin aja yang ke pos 3-nya itu kan Bang yang jalan Dias, Bang Dias, Bang Buang, sama Bang Bang M. 3 orang. yang Saya yang nunggu bom-bom. Saya nunggu bom-bom, kasihan. bom ambil bakar singkong. Iya, benar sih. Nah, terus Bang M datang sama Bang M, Bang Buang, Mas Dias datang dari Pos 3 tuh. Pos 3 Petit ya, Iya. Petit, Pucuk. Nah, datang ke situ, cuman kayaknya kasihan kalau yang bertiga ke Pucuk itu langsung turun lagi. Langsung balik. Ya, jadi saya nginep dulu kan di situ Ya, beberapa jam. itu udah jam 2 ya, Mas? Iya, jam 2. Kita tidur dulu di situ. Ya, jam 2 tidur ya. Bangun-bangun jam berapa tuh? Jam 4. Kabut banyak tuh. Wah, Hampir subuh. atisnya. Lambat hampir subuh. Ya, atisnya tuh menggigil tuh. Saya nggak kuat tuh. Dingin, Dingin sekali. Kalau misalkan diam di situ ya udah kayaknya hipotermia. hipotermia. Hipotermia apa tuh? Hipotermia itu Pembekuan kedinginan, Mas. darah. Darahnya membeku. Ya makanya saya kan harus turun ke kasihan sama Biar- bom-bom tuh. Biar olahraga lah, Iya, biar gerak. Ya, yang penting gerak. Yang penting gerak. Tapi intinya mama ya bukannya jarak anak sering puncak apa ya itu. Kalau misalkan kita naik gunung, kita teman-teman ya pada naik gunung, jadi ketahuan Mas, ketahuan mana yang solidaritasnya tinggi, mana yang apa ya, Yang egois. yang egois. Jadi sifat-sifatnya itu ketahuan. pas Sifat naik asli manusia kalau naik gunung itu ketahuan. Ketahuan. Tahun semua ya. Iya. Dari ini ya, dari refleksnya ya. Ya iya. Refleksnya otomatis. manusia. Mm-mm. Maksudnya refleks manusia itu kesetiaan atau ketiganya. Iya benar. Ya habis itu saya turun, alhamdulillah nyampe itu subuh ya. Subuh kita sholat berjamaah di makam Patilasan. Bawah itu. Musola. Ya di musola kan itu. Iya, yang musola dekat dekat makam. Patilasan. Patilasan. Saya sholat subuh di situ sampai nunggu pagi dan paginya saya berangkat langsung ke laut Pantai. pantai Cihara. Cihara, Laut Kidul, Banten. Di sana saya alhamdulillah berkat petunjuk ketemu lagi sama orang baik. Sama pas dengan saya. Orangnya maksudnya pas dengan saya, dia juga tawasulan terus. Siapa Dia tuh? juga sering membantu. Namanya Pak Haji siapa? tuh namanya? Bang Haji Rewok. Bang Haji Rewo. Kalau itu kalau dulu Bang Haji Rewok. Halo Bang Haji Rewo.
Sehat selalu Bang Haji Rewok. Nanti saya main lagi ke sana ke laut. Apa tuh namanya? Ciara. Saya nanti ke sana lagi mampir ya Pak Haji Rewok. Udah datang tuh dia sambutannya bagus ya Mas. Baiklah. Dan jangan lupa pemirsa, subscribe, like, komen, subscribe, share, komen, komen sebanyak-banyaknya. Nanti tim CBTV Cakrabuana Channel juga nanti akan ditayangkan syuting pertama di Curug Sawer, syuting di Salam Dharma, syuting di pabrik Sap Sumber Asi Putra, syuting di apa lagi tuh? Syuting Ciara, Gunung Karang, syuting di Kampung Gajah, Bandung. di Kampung Gajah Bandung. Nah, ada tadinya kejadian unik kemarin ke Bandung. Iya, jadi gini. Saya tujuan awal mah ke Goa Jepang. Cuman karena pas kita malam-malam ke Goa Jepang, pas depan pintu udah masuk tuh, padahal ada nanti videonya. Iya. Gitu. Pas udah depan pintu masuk lah Goa Jepang, tanya ke masyarakat setempat situ ya Mas ya. Iya tanya. Kan ada tuh. Cuman kan tempat parkir 1, parkir 2, parkir 3. Padahal parkirnya. Cuman nggak mau semua ya. Cuman pada nggak mau semua. Soalnya apa ya, itu ada paginya, besok paginya katanya ada acara gubernur ya. Jadi disterilin dulu tempat. Ya. Terus juga malam juga ada yang ya pekerja lah intinya, masang-masang buat acara besok ya. Jadi pas di Gunung Goa Jepang, Goa Jepang itu ini juga. Pas Goa Jepang itu kita intinya mah pertemuan sama pengelola ya. Intinya sama masyarakat, kita mohon pada intinya pengen ngeliput di acara itu, pas di acara Goa Jepang lah. Intinya malam itu soalnya udah jauh-jauh dari Indramayu ke Bandung. Ya, cuman ya kayak masyarakat situ juga kan belum, intinya mah nggak mau nanggung resiko lah Mas ya. Takutnya kan gini. Iya. Takutnya bener, kan ada acara kan hari Minggu ada acara pengunjungan Bapak Gubernur ke situ. Iya. Nah, tempat Goa Jepang disterilkan. Iya, benar. Dan juga di situ udah ada pengamanan. Nah, makanya yang bertanggung jawab sebagai parkir 1, parkir 2, parkir ketiga itu yang tempat terakhir nggak boleh, dia takut diberhentikan kerjanya loh. Benar. Masalah sepele, jadi dia kerja nanti diberhentikan karena melanggar aturan, disangkanya saya nyokol masuk ke situ. Gitu. Jadi dia tuh tidak mau. Nah, karena tidak maunya dia, saya jauh-jauh udah ke Bandung, terpaksa saya berpindah tempat. Apa itu? Iya, Kampung Gajah Bandung. Di Kampung Gajah Bandung, di bangunan terbelalai. Terbengkalai. Iya, terbengkalai itu. Iya, terbengkalai. Itu di situ bangunan terbengkalai. Itu tuh dulunya Kampung Gajah tuh ya Mas. Wisatanya itu pariwisata ramai katanya. Tapi saya mah belum pernah Mas. Intinya mah sering ke Bandung, cuman kebanyakan di situ sih Gunung Tangkuban Perahu yang umum lah. Kalau ke Kampung Gajah mah belum pernah. Pas sekarang udah sepi, udah terkenal. Malasan udah terkenal, di situ kan ada pasar ya. Pasar itu tuh kalau pagi tuh buka. pasar sayur. Pasar Minggu itu pasar Minggu sih ya. Pasar Minggu. Jadi adanya Minggu doang, tidak ada pasar. Iya. Pasar Minggu ya. Pas saya itu kan ke situ tuh malam Minggu. Jadi tahu saya pagi sih ke situ sampai pagi. Jadi saya sama tim ke Kampung Gajah. Nah, terus ada pasar Minggu ya. Bukannya Minggu saja ya. Nah, terus saya bilang ke Bandung itu kan kita kan biasanya kan kalau itu kan masak bersama gitu ya Mas. Iya. Nah, kemarin mah pas di Bandung mah jadi udah dikasih bekal sama ibu yang punya yayasan. Iya, ibu yang punya yayasan udah dikasih bekal sih. Ibu apa menunya apa? Ya, menunya sih banyak sekali. Coba ya, satu ayam apa itu tuh? Ayam yang dikasih tepung. Ya? Serundeng itu. Iya. Enak tuh. Iya, terus sama yang satu yang ada itu kikil.
kikil sapi tuh. Wah, kikil sapi Iya. itu. Wah, Apa? oncom apa itu ya bahasa? Oncom itu. Oncom Oncom apa? itu namanya mbak-mbak oncom kampul Bukan, itu. oncom Ada kampul itu luncanya. Iya, ada yang lunca. Iya, ada lunca. Tekokak gitu. Iya, tekokak. Lunca. Lunca Iya, itu, tekokak. lunca. Itu. Gimana? Enak enggak? Nah, itu embak-embak itu ya kalau kata saya sih enak sih. Iya. Enak sama itu sama ikan ya enak ya karena Karena perjalanan kempong. jauh kempong. Kempong. Akhirnya saya tuh sampai di sana, namun sampai di Kampung Gajah kan saya belum tahu tempatnya gimana, Ya. haranya gimana. Oke. Alhamdulillah saya tanya Iya, tuh. iya. Ada orang tuh ya, Orang. ada orang dua. Ya dia juga baik lagi. Baik. Katanya saya tanya, masnya mau kemana? Saya mau tawasul, habis tawasul mau syuting. Ya udah mas, syutingnya inginnya di Tapi mana? Di Kampung Gajah kita nggak tawasul mas, cuman explore Oh, tempat. explore tempat. Ya. Ya. Sama ya ntar lah lihat ada videonya. Ya ada videonya, ada videonya. Di Kampung Gajah tidak tawasul karena perjalanannya yang dituju gua Jepang akhirnya ada kendala, jadi terlalu pagi ya, terlalu pagi sekali. Nyampe di Kampung Gajah jam 2 kalau nggak Ya, salah. jam 2. Jam 2 kita ekspor, kita ekspor terus kita syuting. Nah tapi syuting tanya dulu kepada kampung itu. Anak-anak tuh bapak-bapak dua, karena nggak tahu saya tuh. Walaupun tempatnya dimanapun tempatnya. Di mana tempatnya nggak tahu. Itu tetap Kita tetap kita izin izin. ke warga setempat atau Iya. keamanan setempat. Iya. Kata Kata RT, iya, RW, Satpam kata orang itu kan, Pak, sana aja lurus, di bawah. turun aja ke bawah. Nanti pertama ada kolam, yang kedua itu ada bangunan terbelalai. Terbengkalai. Iya, terbengkalai. Nah, Jadi, saya Maksudnya ini kan ngobrol masalah rokok sama korek mas. Kadang tuh saya tuh ya bawa korek dari rumah, kumpul-kumpul hilang. Nah, Ya. jadi intinya mahalan rokok atau mahalan korek mas? ya mahalan apa ya? Mahalan rokok, tapi yang dibutuhkan korek. Kalau rokok kan banyak di warung-warung. Minta gitu Iya, ya. minta ya banyak. Kalau korek nggak ada, masa minta korek? Langsung syuting dan syuting orang lama sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh lah, mau subuh saya. Oh. Iya, subuh lah. Kan kemarin kan pulang dari Kampung Gajah kan kita mampir di masjid dulu. Iya, mampir di masjid. Sambil sarapan, Ya, sholat sambil subuh sambil sarapan. itu minum sekoteng. Minum Mantap sekoteng, banget, terus Mas. kita nginep dulu di mahasiswa Bandung karena kalau jadi apartemennya iya dikontrakan karena kalau kita langsung pulang kayaknya nggak bisa capek sekali kali belum tidur. habis syuting belum tidur jadi saya istirahat dulu nanti ada juga fotonya di situ ada sedang masak-masak di kontrakan Masakan Taiwan. masakan Taiwan ada juga ya banyak di sana lah pokoknya senang sedih apa ya Oh iya, campur semua coba sapa untuk para TKW, TKI yang ada di Taiwan, Hong Kong. oh gitu ya Ya, bisa. Jadi kalau misalkan yang TKW yang dikerja di Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, itu pokoknya intinya subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Nanti ada hadiah nggak mungkin dikirim ke Jepang atau ke Taiwan, bisa dikirimin yang di rumahnya. di rumah bisa untuk Bisa. kenang-kenangan di rumah ya dari CP TV Cakra Buana Channel nanti juga lagi editing ya paling besok atau lusa ya Ya minggu depan lah, minggu depan depan lah, udah, kita beres. udah dikontrakan saya langsung pulang alhamdulillah pulang mobil saya mogok ternyata mobil siapa? mobil saya pinjem dari Pak Haji Agung tuh yang punya toko emas di Coba Arab siapa? Pak Haji Agung terima Iya. kasih mobilnya mogok Iya. ya si aki tersebut tuh tidak bisa ada setrumnya Oh, apanya tuh gulungannya tuh yang rusak ya dinamo. dinamo mobilnya Dinamo ya. iya Bapak Haji Agung lain kali mobil rusak bilang-bilang dong jangan sampai nyengsarakan tim Bapak Haji Agung yang punya toko emas tuh Agung Putra dari Argenis Cuman mas, ada kejadian nyelasakan Pak Haji Agung tadi pas mobil mogok, ya ada kejadian unik. di ada situ, kejadian Mas. ini memang. Kan kita mogok di bawah pohon yang rindang itu ya. Iya iya Saya tuh udah ngerasa nggak enak mas. Punggung bau saya bau tuh- bau saya juga bau Enggak, pertama tuh panas.
Awalnya sih Oh, kamu kencing. bilang sama saya, Mas. Iya. Ini Istirahat tuh. gigir saya panas. Punggung, Oh ya. punggung, bukan Iya. gigi. Iya, punggung. Iya. Nah, Iya. saya kan kencing mas, Kencing. pas mogok kan kencing sekali, nggak ada WC, jadi saya terpaksa ya kencing di ada kayak kebun-kebun gitulah, tapi saya bawa air, bercebok, Iya. saya juga kan permisi lah, Iya. doa dulu, cuman pas habis kencing itu, pas nungguin mobil tuh, punggung saya tuh panas mas, nggak tahu kenapa, Ya kan kamu bilang sama saya, Iya. Mas, ini gigirnya panas. ya, Iya. Nah, habis panas, saya tuh istirahat di mobil kan, sama Abi Afar, lagi ngeliat YouTube sih. Tadinya biasa-biasa aja, nggak bau apa-apa. Tiba-tiba ada apa ya? bau menyengat yang gak enak. Ya, Anjir. bau Bacin, ya? bacin lah, Bau bacin ya. bau nyengat. Bacin apa sih itu kata Jakartanya? Itu ya Bacin ya, bau ya. Bacin Anjir lah. itu apa Anjir. ya? Anjir kan Sunda. Bau bangkai. Oh, bau bangkai lah. Iya, bau bangkai lah. Kalau bau bangkai itu bahasa Jepangnya apa? Iya, terus kan ada yang kira apa? Iya. Tikus. Ada yang Kirain itu ngiranya. tikus Ya, ninja. kira tikus itu. Iya, kirain ya. mah tikus. Ada Dia batang tikus. batang tikus di dalam mobil. Kalau Iya. misalkan ada batang tikus dalam mobil mah ya dari pas pulang perjalanan juga udah Bau, pada bau. bau semua. Itu baunya tiba-tiba mas. Iya itu mah tiba-tiba. Dan anehnya bukan saya doang yang nyium bau. Semua bau, Semuanya bau. Terutama biapar ya. Iya, Dia kan lari masih dia kecil. lari. Dia kan masih kecil itu. Kalau masih kecil itu apa dia bilang itu Jujur ya, ya? jujur. Karena dia masih Bau, kecil. Iya. bau. Saya juga tadi tuh di situ salawatan terus saya tuh. Salawatan terus, tapi ya tetap kaya-kayanya itu makhluk asal yang mau mengantar kita pulang. Ya, Enggak lah, intinya Mas. mah berprasangka baik aja lah. Iya, makanya. berbuat baik saja. Karena saya tuh kayaknya tuh pulang dari sana tuh sepertinya tuh senang. Senangnya tuh kan di Jalan Cagak makan saya. Oh, Dikasih makan sama yayasan Bunda Jerlina. menunya Iya. apa itu makannya? Menunya makanannya ya enak sekali lah. Oh, yang sambelnya itu sambel apa? Ah, sambal coba katain. Sambelnya nikmat sekali tuh di Jalan Cagak tuh. Sambel Rambut apa? Ciganea. Ciganea. Ya pokoknya itulah. Iya. Sambelnya Sambelnya wah, tuh nikmat sambel sekali. terasi, tapi nggak sama kayak sambel terasi orang Indramayu yang biasa aja. Penalapannya enak mas. Dalamnya daun apa itu? Daun daun. pohon. Hopoan ya. Saya tuh mau nyoba, cuman takut saya tuh. Saya alergi kalau makan itu daun-daunan. Iya. Ya mah itu kalau cuci muka juga sama air galon Air aku. galon. Saya pakai aku aja. Ya lanjut yang tadi mas, yang mas mogok. Pas mogok, saya sih nggak apa-apa. Supaya tidur di mobil juga nggak apa-apa. Cuman kan pada waktu itu saya kasihan. Kan ketua direktur utama Yayasan Cakra Buana ikut sampai tidur di mobil Sekeluarga, bawa kasihan. anak. Bawa anak. Ambil bengkel ya mas. Iya, aduh Kang Haji Agung tolong dong kalau mobilnya rusak bilang-bilang Iya. nanti itu, saya tuh gimana? Saya pulang, nah habis pulang saya Bentar. Kan itu belum. Bengkel. oh ya Manggil bengkel dulu, manggil bengkel Iya. dulu. Ya untung alhamdulillahnya Ya itu ada bengkel. nih, Kan mobil ada orang baik lah. Iya, sebelahnya kan ada rumah. Kita ada orang baik yang mau intinya mau manggilin bengkel. Manggilin bengkel. Alhamdulillah ketemunya tuh Orang yang baik-baik terus ketemunya. Orang baik-baik terus. Udah dibenerin, Udah dibenerin. akhirnya mobil nyala. Air mobil nyala, saya pulang. Pulang. Itu rokok jatuh. Saya pulang, langsung pulang ke ini ke rumah Bang M. Dan habis ke rumah Bang M saya pulang tidur dan akhirnya dari Yayasan Cakra Buana ngebel lagi sama saya. Apa? Dari Yayasan Cakra Buana ngebel lagi. Mobil tuh apa? Telepon. Telepon lagi sama saya. Halo, Mas Ki Agus Bustamin, nanti malam pergi lagi ke makam itu apa tuh? Eyang apa tuh? Habib Beli. Oh, Indramayu Ya, yang dekat kelewat pantai tadi, itu ya. kelewat ceritanya. Dekat pantai. Dari utara. Ya, nanti ada videonya. Ya nanti ada videonya. Dokumentasinya nanti. Ada di- videonya. apa- Saya habis ke Kampung Gajah langsung besoknya ke Habib Nah, Beli. kemungkinan gini Mas ya, ini Iya. mah dipersingkat ya. Nih pemirsa itu tuh pengen tahu intinya mah konten kita tuh CBTV Cakra Buana Channel tuh tujuannya kemana sih kontennya tuh Mas?
coba jelaskan, Mas. Gini pemirsa, dari tim kami Cakra Buana Channel atau CBTV Cakra Buana Channel, tujuan kita untuk syuting, untuk bikin YouTube itu untuk mempererat persaudaraan, untuk mempererat persatuan dari kalangan bawah, menengah sampai atas, dan terutama saya tidak akan bubar untuk kita biasa mengadakan acara 1 minggu 2 kali, yaitu pada malam Selasa, malam Jumat kita semua tim berdoa bersama, tawasul bersama di rumahnya Bang M, dan juga kita bisa mendoakan satu sama lain, ibu bapak saya yang sudah tidak ada, keluarga semua yang tidak ada, dan untuk kita mendoakan untuk saya pribadi, untuk semua yang berdoa supaya sehat walafiat, supaya panjang umur, supaya banyak rezeki, supaya mendapatkan rezeki yang tak terduga, pokoknya banyak sekali. Agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ingin diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita syuting bersama tim CBTV channel Cakra Buana ini sebenarnya untuk meluruskan dan untuk mengetahui apa larangan-larangan yang ada di tempat tersebut, apa larangan-larangan yang ada di lokasi tersebut. Nanti saya akan memberitahukan kepada pemirsa, pada semua yang menonton di YouTube channel CBTV Cakra Buana, Mas Ibnu. Begitu tujuan pertama. Nah, terus barangkali ada pemirsa atau ya orang yang ngefan atau yang sangat senang sekali keberadaan tim CBTV Cakra Buana, mau kirim atensi atau mau melihat rumahnya karena ada rumahnya itu karena ada aura-aura yang negatif atau pekarangannya, nanti hubungin aja. Iya, hubungin aja nomor ini. Atau ada yang ini kadang-kadang di lingkungan ada rumah yang kosong, yang viral di masyarakat. Yang viral di masyarakat. Iya, nantinya ada juga kayak semacam kita ada podcast juga, Mas. Iya. Jadi podcast tuh kayak kita cari narasumber yang dia ada pengalaman yang intinya cerita mistis lah. Iya. Gitu, tapi yang kisah nyata ya. Betul. Jadi jangan ngarang gitu. Nanti kita pastiin juga orangnya. Ya, terus barangkali kan begini, Mas. Barangkali masyarakat atau pemirsa yang ingin, maksudnya memberikan apa tuh? Supaya kita memberikan, pemirsa memberikan apa tuh? Masukan, memberikan pemasukan di komen aja, atau kritik atau apa saran apa aja. Kami siap terbuka, kami siap lapang dada. Karena apa? Karena saya ya udah sengaja saya membuat ini. Makanya untuk curhatnya pemirsa, untuk curhatnya penggemar CBTV Cakra Buana. Kalau misalkan ada yang mau endorse itu apa? Endorse tuh yang ada yang mau hibahin ngasih sponsor lah. Contoh misalkan endorse ke aduh, kok itu Mas Tamin katanya pakai baju muslimnya itu aja pakai jas dong. Misalkan Bapak Haji Aus. Kirim enggak apa-apa itu, Mas. Itu yang punya itu ya punya akustik itu. Akustik. Ya. Akustik Anjatan sama Star Jaya. Ya boleh. Enggak apa-apa. Senang endorse. Iya, senang sekali. Nah, terus Bapak Haji Carto itu DKM Masjid Nurul Hidayah. Nah, Mas Tamin tuh kan kadang-kadang enggak punya sawah. Iya. Mas Tamin tuh enggak punya ini lokat motopadi enggak pernah saya. Enggak derap. Ya, enggak derap. Jadi tuh enggak punya beras. Barangkali mau endorse beras. Enggak apa-apa. Ya Pak Haji Carto, ya enggak apa-apa saya terima. Ya nanti di endorse menir. Iya, terus ada lagi yang mau endorse. Nyelangi seket. Ya orang apa. Ya. Pokoknya endorse apapun bentuknya endorse, dari ada endorse ini. Tolong tim CBTV Cakra Buana, saya mau kasihkan ke anak yatim, saya mau kasihkan ke kaum duafa, tapi lewat tim CBTV Cakra Buana Channel enggak? Bisa ya. Bisa. Nanti dilihat langsung. Dengan transparan. Nanti dilihat langsung. Pada waktu pemberian kita kepada anak yatim piatu, pada waktu kita pemberian di kaum duafa, nah nanti saya live. Kita langsung ajak aja orang. Pokoknya endorse apa aja lah. Pokoknya endorse aja. Apa aja. Ya, endorse apa aja. Saya terima dari tim kami semua.
saya menerima. Terus kalau Begini Mas Ibnu, Mas nanti Dias. satu-satu ya. Ya. Permintaan pemirsa itu banyak sekali kepada saya. Tolong Pak atau Mas Ki Agus Bustamin, katanya permintaan saya tolong sampean datang ke lokasi Sewu Harjo. Nah, ingin tahu di sana, ingin tahu misi di sana, ingin tahu keadaan di sana. Insya Allah nanti saya ke sana. Dan ada lagi Mas Tamin, tolong lihat pekarangan belakang rumah saya. Nanti insya Allah nanti Ki Agus Bustamin nanti ke sana. Dan ada lagi Mas Tamin, tolong datangin ke tempat pembuangan air. Itu lokasi pembuangan air itu namanya apa ya? Gerojokan tuh atau apa? Gorong-gorong. Katanya di situ sering nampak. Insya Allah kru saya, tim saya, insya Allah nanti ke sana atas permintaan pemirsa. Soalnya di bulan Agustus kayaknya padat ya. Ya, saya di bulan Agustus padat sekali, jadi nanti satu-satu. Editing juga belum beres. Editing juga belum beres. Karena masih menyangkut biaya dan mudah-mudahan nanti Bunda Jerdina uang dari Yayasan Cagar Buana cepat turun. Nah, mudah-mudahan kita semua dikucuri dengan rasa-rasa yang berbeda, maksudnya rasa berbeda gini. Dari yayasan memberikan cuan. Nah, cuan tersebut saya beli di Padang. Kamu belinya di Wetungli, kan beda rasa. Nah, itu rasa-rasa berbeda itu. Perumpamaan lah. Oh, itu perumpamaan. Iya. Ya, sama juga. Orang jualan tape. Iya. Ya. Nah, jadi gini, tadi kan habis ke Habib Beling. Ya, lanjut. Terus pada waktu saya ke Habib Beling, saya berangkat lagi. Mana? Kalau nggak salah, saya berangkat laginya itu, aduh, ini. Salam Dharma. Bukan Salam Dharma, udah. Ini, Kak ini. Nah, di situ kan ada ini, ada jalannya ke Salam Dharma, tapi ada bentangan ke sana itu. Ya Tempatnya leluhur. pokoknya nanti di Ya, video pokoknya nanti aja lah, lah, jangan dicek lihat. nanti. Ya. Oh iyalah. Kalau misalkan kayak sampainya Mas Tamin itu dijelasin Iya, apa, iya. tuh pemirsa nggak Karena penasaran. pemirsa iya, nggak udah pasti tahu langsung semua. pulang Nah. aja itu. Nah, ini begini, Mas Ibnu, Mas Dias. Ya. Karena waktu sudah malam, saya perlu istirahat. Ya. Karenanya ini ya obrolan. Ya intinya kita menceritakan Awal. perjalanan. Jangan perjalanan coba di sini dulu lah ya. Ya, Ya. menceritakan perjalanan Capek. tim ini, Ya. perjalanan tim Cagar Buana selama Barangkali, ini. Ya. ya barangkali kita Ya. cerita perjalanan kurang tepat atau Iya. kurang apa, ada Nanti yang kurang saksikan di video diceritakan. lah, lengkap. Ya, ada yang udah diceritakan, ada yang ketinggalan karena sangat banyak sekali, tidak mungkin saya cerita langsung Panjang, selesai. benar. Jadi untuk pemirsa tonton terus saja. Tonton terus. Ya jangan ditinggal. Ya. Channel CPTV Cagar Buana. Iya. Tuh. Nah, udah. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan di sebelah kanan saya Ibnu Maulana Sablon sebagai Editor. dan di sebelah kiri saya mahasiswa dari Bandung Mas Dias Abdillah sebagai mediator. Saya sebagai host Ki Agus Bustamin Amit undur diri. Apabila ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila kita berumur panjang, besok, lusa, tahun depan pasti kita berjumpa kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Cerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.